Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavian Ramadan dari kelas 953 akan memberikan pemahaman saya tentang bab 2. Jaringan tumbuhan. Tumbuhan tersusun atas sel yang selanjutnya akan membentuk jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan-bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Awal pembentukan tumbuhan diawali dari jaringan meristem. Jaringan tersebut akan terspesialisasi menjadi kelompok yang berbeda-beda yang disebut jaringan sederhana. Struktur dan fungsi teori tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Tumbuhan dikelompokkan dalam 6 macam antara sebagai berikut. 1. Jaringan meristem. Dapat dilihat sebagai gambar berikut. Pengertian jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Sel-sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahan akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut sebagai sel permulaan atau inisial, sedangkan dari sel baru digantikan kedudukannya oleh sel meristem yang disebut dengan derivatif atau turunan. Ciri-ciri jaringan meristem. Pertama, ukuran sel yang kecil. Terdapat dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dapat tumbuhan. Sel berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, vakuola berukuran kecil, banyak mengandung sitoplasma, selnya berbentuk kubus. Macam-macam jaringan dewasa. Jaringan dewasa dapat terdiri dari berbagai macam yang dibedakan berdasarkan dari bentuk dan fungsinya. Macam-macam jaringan dewasa atau permanen adalah sebagai berikut. Jaringan epidermis atau pelindung. Ya, di sini ada sebagian gambar dari jaringan epidermis. Ada sel penutup stoma, ada bagian penyalur O2 keluar, CO2 masuk. Epidermis, sel-sel palisade, sel-sel spons, ruang kosong, pembuluh epidermis. Pengertian jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tubuh. Jaringan epidermis berasal dari protoderm. Setelah tua bisa tetap ada atau rusak, dan jika sampai rusak maka jaringan epidermis akan digantikan oleh gabus. Umumnya lapisan epidermis hanya terdiri dari selapisan, namun ada juga yang lebih dengan bentuk dan ukuran beragam. Ciri-ciri: memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel. Terdapat dari sel-sel hidup, dinding sel yang beragam dengan bergantung posisi dan jenis tumbuhan. Memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, kristal silikat, dan minyak. Memiliki vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi antosianin. Tidak berkloroplas kecuali pada sel penutup pada hidrofit dan tumbuhan di bawah naungan. Memiliki modifikasi dengan membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, filamen, trikomata atau rambut-rambut, sel kersi atau sel silika, spina atau duri, sel kipas. Fungsi: selain sebagai fungsi pelindung, jaringan epidermis juga memiliki fungsi lain. Macam-macam epidermis adalah sebagai berikut. Membatasi penguapan, penyerapan, dan penyimpanan air, penyongkok mekanik. Jaringan parenkim palisid dan spons. Terdapat pada gambar sebagai berikut. Pengertian: jaringan parenkim atau dasar adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologis dan fisiologis yang beragam. Dapat disebut sebagai jaringan dasar karena memiliki peranan sebagai penyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Ciri-ciri: terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis, memiliki bentuk sel segi 6, letak inti sel mendekati dasar sel, mempunyai banyak vakuola, dapat bersifat embrional dan meristematik, mempunyai ruang antar sel. Fungsi: sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, tempat berlangsungnya fotosintesis, sebagai jaringan penyongkong. Jaringan penguat atau penyokong. Pengertian: jaringan parenkim adalah jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Kolenkim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Ada sel yang mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis. Kolenkim tersusun dari sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif dan memiliki bentuk memanjang dengan penebalannya tidak merata.
Jaringan penyokong berfungsi dalam memperkokoh tumbuhan. Sel-sel yang kuat, tebal, dan telah mengalami spesialisasi. Jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung biji dan belas vaskuler. Ciri-ciri: memiliki struktur yang tebal dan juga kuat, dapat mengalami spesialisasi, terdapat batang, daun, dan biji. Selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya, penebalan berupa selulosa, pada umumnya berkelompok membentuk untayan atau silinder. Fungsi: menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi berkas pengangkut, memperkuat jaringan parenkim. Jaringan sel parenkim terdapat pada gambar sebagai berikut. Pengertian: jaringan sel parenkim adalah jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel mati. Sel parenkim memiliki dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignin. Sel parenkim terbagi dari dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu serabut dan skleroid. Serabut atau serat besar berasal dari jaringan merisem terdiri dari sel-sel panjang dan bergerombol membentuk anyaman atau pita. Misalnya pelepah daun pisang. Sedangkan pada skleroid atau sel batu adalah jaringan sel parenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel mengalami penebalan. Misalnya pada tempurung kelapa atau kulit biji beras. Ciri-ciri: mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel. Penebalan yang berupa lignin berupa sel mati pada umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terletak pada perisikel korteks dan di antara xilem dan floem. Fungsi: sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar, melindungi dan menguatkan bagian dalam sel sebagai alat penyokong. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut. Xilem. Xilem adalah pengangkut zat makanan dengan menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun dan bagian tubuh lainnya. Xilem terdiri dari dua macam, antara lain sebagai berikut. Unsur trakeal terdiri dari trakea atau sel-sel berbentuk tabung dan trakeid, sel-sel yang panjang dengan lubang pada dinding selnya. Serabut xilem terdiri dari sel panjang dengan ujung yang meruncing. Parenkim xilem terisi zat seperti cadangan makanan, tanin, dan kristal. Floem. Floem adalah pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Floem tersusun antara lain sebagai berikut. Bulu tapis berbentuk tabung dengan ujung yang berlubang. Sel pengiring berbentuk silinder dengan plasma yang dekat. Serabut floem berbentuk panjang dengan ujung berimpit dan dindingnya tebal. Parenkim floem. Sel yang hidup memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut nokta. Parenkim floem berfungsi tepung, damar, atau kristal. Jaringan gabus atau velogen terdapat pada gambar sebagai berikut. Pengertian: jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Jaringan gabus berfungsi melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Sel gabus dapat ditemukan di permukaan luar batang. Ciri-ciri: disusun dari sel-sel parenkim gabus, merupakan sel mati dan kosong, berbentuk memanjang dan berdinding gabus. Terima kasih, itulah pernyataan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.